Oke, di video kali ini gue akan mereview sebuah gaming mouse yang menurut gue sih menarik banget cuy. Ini adalah Sanova XM310 dari Galax. Mungkin buat kalian anak PC pasti udah nggak asing lagi ya sama brand Galax. Sudah terkenal banget di bidang per-VGA-an. Sekarang dia ini merambah ke dunia gaming gear dan ini adalah salah satu produknya. Oke, seperti biasa gue akan mulai dari fisiknya dulu. Di bagian atas ini pastinya ada klik kanan dan klik kiri. Kemudian ini scroll wheelnya udah dilapisin karet yang tebal banget dan ada teksturnya juga cuy. Kemudian di bagian belakang sini ada satu buah tombol. Ini fungsinya adalah untuk adjust DPI, tapi cuma single button doang. Kemudian ke bagian belakang lagi ini ada logo Sanovanya yang nyala-nyala. Dan lampunya nggak cuma di sini doang, ini di bagian belakang sini juga ada setengah lingkaran, nggak setengah sih, kurang dari setengah lingkaran. Dan ini ada diffusernya gitu cuy lampunya. Dan di bagian bawahnya ini ada sedikit coakan, ini lampu juga keluar dari sini, tapi ini mantulin ke mousepad kita ya, cukup estetik sih lah. Kemudian di bagian pinggir-pinggirannya ini unik ya, bodinya kayak kebelah-belah gitu cuy. Nah, di bagian armrestnya sini dia nggak ada tekstur macem-macem, nggak ada karet juga, ini cuman doff doang. Tapi ini doffnya lebih kasar daripada di bagian atasnya. Kemudian ada mouse 45 yang programmable, dan di bagian kanannya ini polos, nggak ada apa-apa. Terus teksturnya juga ini sama yang di bagian kiri sini, doff kasar gitu cuy. Nah, build quality-nya sendiri overall menurut gua sih biasa aja ya. Plastik-plastiknya meskipun kerasa solid, tapi menurut gua ada beberapa pinggiran-pinggiran yang harusnya bisa dibikin lebih rapi dan lebih baik lagi sih. Tapi tetap aja kalau ditekan-tekan gini ini nggak ada rattle sih. Ini termasuk build quality yang ya cukup oke lah untuk di harga segini. Anyway, kabelnya dia panjangnya 1,8 meter dan ini udah sleevingnya juga bagus rapi. Kemudian USB headernya dia udah pakai yang gold plated. Oke, lanjut ngomongin speknya. Dia ini sensornya pakai PixArt PMW 3325 up to 5000 dpi dan polling rate-nya udah bisa sampai 1000 Hz. Kemudian switch-nya ini menarik cuy. Biasanya di range harga segini tuh pakai Huano, tapi ternyata dia udah pakai Omron yang diklaim bisa tahan sampai 20 juta kali klik. Kemudian RGB-nya dia udah bisa 16,8 juta warna. Itu berarti RGB beneran ya. Meskipun menurut gue warnanya nggak akurat-akurat amat ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang pengalaman gue selama pakai mouse ini, gue mau kasih tahu softwarenya dulu cuy. Nah, softwarenya lu tinggal download aja di Google, cari aja Sanova XM310 driver download dan segala macam cari aja. Ntar tampilannya kayak gini nih, tampilan di awal. Gue sekalian ngerekam mouse-nya ya biar kelihatan. Nah, ini udah kedetek nih Mensa Gaming Mouse, ada gambarnya, tinggal kita klik, kemudian gua akan jelasin semuanya nih ya biar jelas. Nah, di menu utama sini ada menu profile dan makro. Kita bahas di menu profile dulu. Di menu profile sini ada cabangnya lagi nih. Ini ada menu mouse dan performance. Nah, untuk menu mouse-nya sendiri ini ada profile. Profilnya kita bisa add, bisa delete, bisa copy, bisa export dan import, dan bisa juga untuk rename profilnya. Kemudian di bagian kanan nih ada gambar mouse-nya, dan ini untuk ngeprogram buttonnya ya. Dia total punya 6 button yang bisa diprogram, diatur-atur. Contohnya lu mouse 4 nih, diklik aja, terus nih ada fungsi-fungsinya macem-macem tuh. Bisa makro, teks, dan segala macem. Semuanya juga begitu, di klik kanan, klik kiri, klik scroll wheel, dan DPI juga. Kemudian ini di bagian logo Sanova ini ada gambar color cycle. Kalau kita klik dia muncul ke mode lampu-lampunya, dimana modenya dikit banget. Aduh, ini kesel gue liat mode RGB kayak gini, nanggung gitu loh. Rasanya masih mending udah nggak usah pakai lampu sama sekali dah, daripada kalau dimatiin kan tuh udah mending mati aja begini lah. Soalnya nih kalau kita lihat di bagian spektrum ini ada mode, salah satu modenya ada spektrum, terus di colornya ini cuma RGB doang. Di bawahnya ada pengaturan intensitas brightness dan ada speed transisinya. Kalau kita cepetin bisa kalian lihat di kamera tuh, transisi spektrum RGB mode, brightnessnya full, speednya fast. Jadinya kayak gini cukup cakep sih sebenarnya. Kemudian kita coba pindah ke breathing, ini sama RGB. Oh, kalau breathing dia bisa single color, dan single colornya ini kita bisa ngepick kayak gini cuy. Kalau kita ke RGB mode, kalau breathing kayak gini ya. Loh, kok putih doang? Ya pokoknya gitu dah, mungkin dia masih ke bawah sama single.
Kemudian ada statik, ini statiknya untuk single color dan kita bisa ngepick colornya. Tapi kalau warna putih dia ini masih banyak banget ke apa ya, ke distract sama warna biru. Jadi ini putihnya putih agak-agak biru, bukan agak, malah ini biru banget sih. Jadi kurang akurat menurut gua nih warnanya. Kemudian udah ya, tipenya habis. Oh, satu lagi off. Gua balikin ke spektrum dulu. Nah, kemudian di tab performance ini ada DPI level nih. Kita disediain 5 slot dan ini tinggal di slide aja barnya. Nah, di slide kayak gini cuy, atau lu bisa ketik aja di sini misal lu pakai 600 dpi. Nah, itu bisa kayak gitu. Cuman sayangnya karena dia nggak ada LED individual DPI indikator, makanya nggak bisa select warna ya di bagian sini. Kemudian, loh kok ini 2400, gede banget. Gua ke 800 dulu. Oke. Kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan polling rate. Nah, ini dia bisa sampai 1000 Hz. Pilihannya seperti biasa lah ya, ada 125, 2,5, gope sama 1000 Hz. Nah, yang mantep nih, si Sanova ngasih pengaturan di bouncing time dengan interval waktu yang cukup lengkap menurut gua, dari 5 millisecond sampai 10 millisecond. Ini kayaknya gue baru pertama kali deh nemuin fitur di bouncing time di softwarenya gaming mouse budget kayak gini. Kemudian ada pengaturan angle snapping juga bisa dinyala matiin, bentuknya toggle kayak gini. Kemudian ini ada pointer speed. Tapi kalau kita klik ini masuk ke pointer optionnya Windows ya, bukan punya si Sanovanya. Oke, selanjutnya di bagian tab makros ini isinya sama tadi kayak si profile gitu cuy. Jadi dia bisa add makro, delete makro, copy, export, import, bisa rename juga. Kemudian ini untuk nge-record makronya. Ya udahlah, segitu doang softwarenya. Menurut gue sih cukup oke sih ini di bagian software. Oke, lanjut tentang pengalaman gue selama pakai mouse ini. Gue komentarin dari shape-nya dulu cuy. Ini kan shape-nya nih kalau dirasa-rasa nih mirip sama Rival 700 atau Rival 710. Yang itu gripnya tuh enak cuy, cuma dia ini lebih kecil dan kerasa jadi lebih pas aja di tangan gue yang kecil. Untuk penggunaan palm grip gue rasa sih udah oke banget. Nah, di bagian sampingnya nggak ada karet, nggak ada tekstur, gimana nih, apakah nggak enak? Jujur gue lebih prefer ada karet-karetnya. Walaupun ini lekukannya itu pas banget sama jempol gue, tapi tetap kalau ditambah karet kayaknya lebih asik aja gripnya gitu. Walaupun ini aja nggak bikin lost grip atau lost control ya. Kemudian penempatan mouse 4 dan 5-nya pun ini enak banget sih. Ini ngepas sama jempol gua, dapat terjangkau dengan baik. Kemudian tombol DPI-nya ini agak gua komentarin karena gue ini cenderung orang yang sering ganti-ganti DPI. Gue biasanya kalau main FPS di 600 atau 800, tapi kalau main game lainnya itu biasanya di 1000 atau 1200. Nah, karena tingkat level DPI yang gue setting itu biasanya cuma beda 200-200, gue ini cenderung butuh LED individual indikator si DPI-nya. Jadi biar ketahuan langsung gitu, ini lagi posisi di DPI berapa, tanpa harus sliding dikit-dikit untuk mengetahui ini DPI berapa sih gitu. Nah, dia ini tombol DPI-nya ini nggak ada lampu LED indikator individualnya, jadi harus dicoba geser-geser dikit dulu baru kerasa ini ada di DPI berapa. Dan dia ini cuma single button, jadi nggak bisa up and down ya. Kemudian letaknya ini agak sedikit, bukan agak sedikit, malah ini cukup mundur ke belakang. Jadi kalau bisa kalian lihat nih, kalau posisi lagi kayak gini, gue mau adjust DPI itu jari telunjuk gue harus benar-benar nekuk banget, atau enggak gue harus mundur dulu lepas grip ya. Itu menurut gue cukup cukup menjadi poin minus, walaupun minusnya nggak banyak sih, nggak bikin mouse ini jadi jelek kok. Nah, poin plusnya letak DPI yang agak mundur ini, kalau kalian sering continuous klik kanan tapi pakai telunjuk, contohnya kayak gini. Nah, diklik terus-terusan kayak gini, karena mungkin jari tengah kalian itu nggak secepat telunjuk ya ngekliknya. Itu jadi nggak gampang keklik si tombol DPI-nya karena travelnya cukup dalam dan letaknya pun cukup mundur. Jadi poin plusnya ada di situ sih, peletakan tombol DPI yang cukup mundur ini. Oke, kemudian feel sensornya gue nggak merasakan sesuatu yang istimewa dari si XM310 ini. Mengingat memang dia ini pakai 3325 yang itu banyak juga dipakai di gaming mouse lain, dan rasanya itu sama aja kayak gitu, 3325 ya sama aja gitu. Menurut gue sih udah cukup oke banget untuk nemenin aktivitas gue sehari-hari dalam bermain game ataupun kayak ngedit video atau ngedit foto yang pakai Photoshop. Itu kan perlu keakuratan yang cukup oke ya.
dalam hal ngebrush atau nge-erase, dan menurut gue sih sensor 3325 ini udah cukup banget. Tapi memang kalau kalian butuh sensitivitas atau butuh akurasi yang lebih mantap, pastinya harus pakai yang di atasnya 3325. Mengingat 3325 ini termasuk sensor entry levelnya PixArt. Kemudian masalah switchnya, dia ini kan pakai Omron ya. Apakah rasanya berbeda sama si Huano yang kebanyakan dipakai di range harga segini ya? Ternyata cuman beda tipis cuy. Jadi kalau dibandingin sama Omron yang ada di mouse gaming harga sejutaan, gua rasa si Omron yang DXM310 ini lebih mirip sama switch Huano daripada switch Omron yang mahal-mahal tadi. Entah mengapa, mungkin karena switch Omron yang dipakainya itu memang switch Omron yang kelasnya entry level ya. Dari travelnya, dari feedbacknya, dari tactile-nya itu rasanya malah mirip Huano. Tapi memang kalau diamatin dikit-dikit, diamatin detail, itu memang kerasa lebih enak si Omronnya ini ya daripada Huano yang kebanyakan dipakai di mouse yang range harganya segini. Kemudian masalah LOD kali ya. Nah, si LOD-nya ini udah tergolong cukup tinggi ya, karena gue bandingin sama Corsair M65 Elite yang itu pun LOD-nya udah cukup tinggi, walaupun itu sensornya udah lumayan high end ya, udah pakai Pixar PMW3391 kalau nggak salah, dan itu range-nya lumayan jauh sama 3325, tapi LOD-nya cukup kerasa tuh di M65. Nah, dia ini ternyata lebih tinggi lagi dari si M65. Tapi yang harus digarisbawahi adalah beratnya dia ini di atas 100 gram. Kalau nggak salah sekitar 126 gram. Itu berat yang menurut gue cukup kerasa lah, cukup berbobot untuk sebuah gaming mouse. Dan menurut gue LOD yang cukup tinggi di berat di atas 100 gram itu masih oke banget. Kecuali kalau memang ngincernya lightweight gaming mouse yang sekitar 70 gram kali, tapi LOD-nya tinggi, itu rasanya nggak enak banget dipakainya. Oke, lanjut ngomongin harganya. Dia ini dibanderol dengan harga sekitaran 250 ribuan. Gua lupa tepatnya berapa. Kalian cek aja sendiri di marketplace atau toko gaming gear langganan kalian. Karena nih barang cukup gaib ya, karena dia masuk ke sini ke Indo itu kayaknya cuman dikit banget, jadi baru beberapa toko doang yang jual. Gua nggak tahu sih, barangkali memang banyak yang belum diiklanin atau gimana, jadi harganya ada yang di bawah 250 ribu mungkin, atau ada yang sekitaran segitu. Yang jelas yang gue cari-cari sih memang sekitaran range-nya di 250 ribuan. Nah, kesimpulannya menurut gue Galax tuh cuman pengen bikin opsi lain atau pengen ngisi pasar aja di mouse harganya sekitaran 200 sampai 300 ribuan. Karena gue nggak menemukan hal yang benar-benar menonjol dari mouse ini. Artinya mouse ini cenderung balance. Dari segi desain yang cakep, dari segi shape yang enak digenggam, dari segi apalagi ya, grip, performa, itu semuanya seimbang. Artinya sangat amat worth sih untuk harga segitu. Kalau kalian cuma ngelihat sensor doang, mungkin ada Techwear Impulse Plus yang pakai PMW3327. Tapi 3327 dan 3325 gua sendiri nggak merasakan perbedaan yang terlalu banyak. Rasanya ya beda-beda tipis doang. Dan di Impulse Plus itu banyak yang patut kalian pertimbangkan. Dari segi build quality aja gue suka si XM310 daripada Impulse Plus. Jadi kalau Impulse Plus ibaratnya ada plus minus ya, kalau dia ini cenderung balance. Dan di mouse-mouse lainnya pun ada yang balance, ada yang ada plus minusnya. Ya masing-masing begitulah di range harga 200 sampai 300 ribu. Menurut gue sih yang patut kalian pertimbangkan adalah karena desain ya. Jujur ini cakep sih desainnya cuy. Dan mungkin yang kedua, anti mainstream. Biasanya di range harga segitu mouse sejuta umatnya itu G102, G103 atau Corsair Harpoon. Tapi ini kayak ngasih opsi baru nih, dan ini nggak malu-maluin. Jadi oke banget sih jadiin pilihan menurut gua. So itu aja review dari gua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.